Baru nikah tetapi sulit ereksi dan bergairah dengan pasangan sendiri. Kira-kira apakah betul hal ini disebabkan karena kecanduan pornografi yang hardcore seperti BDSM? Ini adalah pertanyaan sungguhan yang dikirimkan oleh subscriber saya melalui email. Kita akan membahas ya, kira-kira kenapa nih pria muda baru nikah kok udah bisa tidak ada gairah dan impoten? Terus apakah betul penyebabnya adalah karena kecanduan pornografinya ini? Dan apa solusi terbaik yang bisa untuk dilakukan? Saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kembali lagi di segmen Desah Dengar Masalah Kesehatan, di mana di segmen ini kita akan menjawab pertanyaan yang masuk dari subscriber saya. Buat kalian yang punya pertanyaan dan ingin saya bahas di video selanjutnya, silakan kirimkan pertanyaan kalian ke email andrologibanjarmasin@gmail.com. Baik, langsung saja ya, kita baca emailnya terlebih dahulu. Assalamualaikum dok, saya Dedi nama samaran, usia 27 tahun, baru menikah sekitar 5 bulan. Tapi sejak malam pertama, saya merasa sulit untuk ereksi. Bahkan sampai sekarang, saya belum pernah bisa masuk ke kemaluan istri. Bukan karena istri saya tidak menarik, tapi entah kenapa saya malah lebih mudah terangsang dan ereksi kalau nonton film BDSM saat onani sendiri. Saya sudah terbiasa onani sejak SMP, hampir tiap hari. Sekarang saya merasa susah banget menikmati hubungan sama istri. Padahal saya ingin punya keluarga yang normal. Apakah keluhan saya ini gara-gara kebiasaan onani ini? Lalu apakah boleh saya mencoba BDSM dengan istri saya agar lebih terangsang? Baik, terima kasih ya Bapak Dedi untuk kiriman emailnya. Kita akan membahasnya satu demi satu. Pertama, kita harus memahami ya, kendala saat berhubungan seksual di saat pertama kali menikah itu bisa menjadi sesuatu yang normal, tetapi juga bisa loh merupakan sebuah kelainan. Untuk yang normal itu misalnya ya, kalau seseorang saat awal menikah timbul kendala tuh saat berhubungan seksual. Tetapi seiring berjalannya waktu, biasanya keluhannya ini akan terdapat perbaikan. Dari yang awalnya mungkin kesulitan untuk penetrasi, mengatur ereksi dan ejakulasi, sampai akhirnya dia berangsur membaik dan bisa melakukan hubungan seksual yang nyaman bagi kedua belah pasangan. Hal ini merupakan hal yang normal karena mungkin hubungan seks tersebut merupakan pengalaman pertama bagi kedua belah pihak, baik pada pria maupun wanita, sehingga wajar-wajar saja kalau dia masih memerlukan waktu adaptasi untuk bisa memahami satu sama lain. Tetapi jangan salah, kalau misalnya ya kendalanya ini berjalan dalam jangka waktu lama, udah sekian bulan masih gitu-gitu aja, sulit untuk berhubungan seksual, maka ini merupakan sebuah kelainan. Contohnya seperti pada kasus Bapak Dedi ini ya, dia cerita udah 5 bulan tapi tidak pernah bisa untuk melakukan penetrasi, bahkan tidak merasakan terangsang dengan pasangannya sendiri. Ini sudah merupakan sebuah petunjuk kalau dia ada sebuah kelainan yang perlu untuk ditangani. Bahkan sebetulnya ya, kondisi kesulitan untuk berhubungan seksual sejak awal menikah itu beberapa kali sering saya temui ya pada pasangan-pasangan muda. Bahkan ada nama kondisi medisnya, yaitu adalah unconsummated marriage, alias pernikahan yang tidak bisa dikonsumsi dalam tanda kutip. Jadi pasangan udah menikah tetapi mereka kesulitan untuk melakukan hubungan seksual yang nyaman dan tepat. Biasanya ya penyebabnya ini ada banyak faktornya. Salah satunya pada wanita mungkin aja dia mengidap vaginismus alias kelainan otot dinding vagina yang mengakibatkan penis sulit untuk masuk. Sementara pada pria bisa saja dia mengidap kelainan gairah seksual, kelainan gangguan ereksi, atau bahkan ejakulasi dini yang berat. Saya pernah nemuin ada pria yang mengidap ejakulasi dini berat. Sejak awal nikah gak pernah bisa masuk. Karena apa? Penisnya selalu keluar di luar. Kira-kira sekarang apa sih penyebab gangguan hubungan seksual yang terjadi pada pasangan muda ini padahal mereka baru menikah? Jawabannya bisa saja loh, besar kemungkinan adalah terdapat permasalahan psikis atau pikiran. Jadi kita harus paham ya kalau pikiran kita ini memiliki peranan sangat penting dalam hubungan seksual. Untuk bisa hubungan seksual yang nyaman, baik itu fungsi gairah maupun ereksi, kita diperlukan ya pikirannya ini dalam kondisi tenang, chill, nyaman, dan juga rileks. Selain itu juga kita harus memiliki gairah ketertarikan yang ideal dengan pasangan. Kalau misalnya ya pikiran kita ini ada masalah, ada stres, gugupnya tidak tertahankan, atau mungkin kita memiliki penyimpangan terhadap gairah seksual, maka hal inilah yang bisa menimbulkan kendala saat berhubungan seksual. Seperti pada kasus Bapak Dedi ini, saya curiga sekali ya kalau penyebabnya dikarenakan dia ada permasalahan pikiran atau bahkan adanya gangguan permasalahan gairah seksualnya. Walaupun tentu saya tidak bisa memastikan 100% ya, karena saya tidak memeriksa secara langsung pada Bapak Dedi ini. Alasan kenapa saya sih curiga ada masalah pikiran ataupun gairah pada kasus ini adalah dikarenakan di email tersebut Pak Dedinya cerita ya, kalau dia kesulitan untuk berhubungan seksual dengan pasangan. Mau masuk penisnya nggak bisa keras maksimal untuk bisa melakukan penetrasi. Tetapi ketika dia melakukan onani, justru ereksinya baik.
Nah, ini menunjukkan ya, ada kondisi-kondisi tertentu di mana ereksinya tidak bisa optimal. Kenapa saat berhubungan dengan istrinya, Pak Deddy ini tidak bisa terjadi ereksi dengan optimal? Jawabannya, bisa jadi loh, karena dia tidak timbul gairah yang cukup untuk bisa melakukan hubungan seksual. Gairahnya tidak timbul, bisa jadi, jangan-jangan karena dia sudah terbiasa dengan menonton konten pornografi yang bergenre BDSM. Akibat dari terpapar dalam jangka panjang, dia cerita udah sejak SMP, bukan gak mungkin kebiasaan ini akhirnya membuat otaknya menjadi sangat berketergantungan sekali dengan aktivitas-aktivitas BDSM. Sementara itu dengan aktivitas seksual biasa justru dia tidak bergairah sama sekali. Akhirnya apa? Boro-boro bisa melakukan penetrasi. Ereksi pun tidak bisa, apalagi gairah menjadi tidak ada. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih dalam, di sini saya minta tolong ya untuk kalian mengklik tombol subscribe di bawah ini. Karena hal ini akan sangat membantu supaya saya semangat bikin konten dan kalian tidak ketinggalan ketika ada konten edukasi selanjutnya tentang masalah masturbasi dan kecanduan pornografi. Oke, sekarang kita akan membahas lebih dalam ya terkait masalah kecanduan pornografi, BDSM, dan dampaknya terhadap aktivitas seksual dengan pasangan. Jadi buat yang belum tahu ya, BDSM ini merupakan sebuah singkatan. Kepanjangannya adalah Bondage and Discipline, Dominance and Submission, Sadism and Masochism. Nah, ini masing-masing kata dia memiliki definisinya. Bondage and Discipline maksudnya di sini adalah kegiatan seseorang di mana dia melakukan pembatasan pada pasangannya. Biasanya dengan melakukan aktivitas seperti mengikat-ngikat gitu ya, ada yang menggunakan tali, dan disiplin sini maksudnya dia adalah menerapkan hukuman untuk pasangannya kalau misalnya dia melakukan sesuatu yang tidak disetujuinya. Sementara dominance and submission di sini merupakan sebuah kedudukan dalam hubungan seksual. Jadi ada yang sifatnya satu orang mendominasi dan satu lagi dia sifatnya adalah submisif atau menjadi bawahannya. Di mana pihak dominan ini dia yang akan mengatur-ngatur, sementara submisifnya diminta akan melakukan segala sesuatu yang diminta oleh dominansnya. Lalu terakhir ada sadis and masochist. Jadi kalau sadis di sini merupakan seseorang yang mendapatkan kepuasan seksual dengan melakukan tindakan kekerasan. Sementara yang masochist, dia seseorang yang mendapatkan kepuasan seksual justru ketika dia mendapatkan kekerasan. Jadi ada satu orang yang melakukan dan satu orang yang menerima dengan kekerasan ini. Nah, inilah yang merupakan dengan BDSM. Jadi mungkin kita sering familiar ya dengan orang-orang yang sering melakukan aktivitas seksual. Ada yang dengan mengikat atau mungkin istilahnya semacam hardcore. Kalau di film sendiri ada ya yang cukup populer di bioskop, nama filmnya itu adalah 50 Shades of Grey. Dimana di film itu digambarkan ya, ada seseorang yang dia memang gemar untuk melakukan tindakan BDSM ini. Dan dia menemukan pasangan untuk melakukan hal tersebut. Nah, menariknya ya, genre BDSM ini tidak bisa dipungkiri. Pada tahun-tahun belakangan ini semakin memuncak popularitasnya. Kenapa bisa semakin memuncak? Tentu karena pengaruh dari internet. Jadi mungkin dulu kita belum pernah tuh mendengar dengan konsep BDSM ini. Karena ada internet ini, akhirnya terbawalah aktivitas BDSM ini bahkan sampai ke Indonesia. Ditambah lagi ada banyak ya kultur, meme, bahkan film bioskop yang mendukung hal tersebut. Genre BDSM ini sering menawarkan angin segar ya buat seseorang yang kecanduan pornografi dan udah bosan dengan film-film pornografi biasa. Dia nonton film pornografi awalnya ngerasa seneng tuh dengan aktivitas cewek dengan cowok. Kemudian lama-lama dia pengen lebih. Aduh, kayaknya kalau hubungan seksual biasa kayak kurang gitu ya, pengen yang lebih lagi nih. Akhirnya ketemu tuh genre-genre lain. Rupanya ada genre BDSM, ada yang diikat-ikat, ada yang cambuk-cambukan, ada yang sadis kayak gitu. Dia akhirnya bisa menemukan gairah baru dengan menonton hal tersebut. Makanya biasanya ya pada orang-orang yang udah gemar BDSM ini, dia akhirnya bukan gak mungkin karena kecanduannya yang parah, dia menjadi semakin sulit untuk melakukan hubungan seksual dengan kegiatan yang konvensional alias biasa. Kondisi di mana seseorang kecanduan genre bokep parah sampai akhirnya kesulitan untuk berhubungan seksual seperti biasa pada pasangan, ini disebut dengan yang namanya adalah porn-induced erectile dysfunction alias disfungsi ereksi akibat menonton pornografi. Seperti pada kasus Bapak Deddy ini ya, karena dia nonton film pornografi, akhirnya dia hanya bisa bergairah dengan genre BDSM, sementara istrinya mungkin tidak mau melakukan hal itu, akhirnya dia menjadi kesulitan bergairah sehingga timbullah gangguan ereksi. Memang tidak semua orang akan timbul kondisi gangguan ereksi ya akibat menonton film pornografi, karena sekali lagi setiap orang itu sangat unik variasinya. Bukan gak mungkin ada juga ya orang yang sebetulnya dia menggemari BDSM, tetapi dia masih bisa loh melakukan aktivitas seksual secara normal. Baik, sekarang ya kita akan membahas hal yang paling penting. Kira-kira gimana nih solusinya terbaik untuk Bapak Deddy atau mungkin kalian yang udah kecanduan BDSM parah supaya kita bisa berhubungan seksual dengan normal tanpa timbul kendala. Pertama ya, kita harus memahami gangguan fungsi seksual, betul saya curiganya dikarenakan faktor pikiran.
Tetapi jangan salah, bisa juga loh ada permasalahan di tubuh seseorang. Makanya ya, saya sangat menyarankan Bapak Dedi, meskipun dia usianya masih muda, 27 tahun, tapi nggak menutup kemungkinan jangan-jangan ada penyakit di tubuhnya. Karena sekarang ini tren gangguan itu sering muncul pada usia muda, terutama pada usia muda yang udah mengidap obesitas atau kegemukan. Saya sangat menyarankan Pak Dedi, coba deh pertimbangkan medical check up, cek laboratorium lengkap, bagaimana gula darahnya, kolesterol, asam urat, tekanan darahnya seperti apa. Lalu juga pertimbangkan mengecek kadar hormon di tubuhnya. Salah satunya adalah hormon testosteron. Karena hormon testosteron ini memiliki peran penting untuk fungsi seksual seperti ereksi. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh Pak Dedi itu adalah melakukan komunikasi dengan istri. Mumpung ya kalian masih awal menikah, istri mungkin belum begitu marah-marah atau curiga. Sebaiknya ya komunikasi dan jujur aja kenapa timbul kendala seperti ini. Hati-hati, bukan tidak mungkin kalau Pak Dedi ini tidak terbuka dengan istri, nanti malah istrinya semakin curiga. Kok suami aku nggak pernah mau nyentuh lagi ya? Kok suami aku selalu timbul kendala ya? Nanti istrinya malah mikir yang enggak, jangan-jangan suami aku selingkuh, jangan-jangan suami aku udah nggak tertarik lagi sama aku. Akhirnya ini yang sering timbul konflik dalam rumah tangga. Sangat penting ya kita dalam keluarga baik suami maupun istri itu harus memahami satu sama lain. Tentu kita tidak ada yang sempurna satu sama lain, makanya kita harus terbuka untuk bisa memahami bagaimana kondisinya. Terkait dari pertanyaan Pak Dedi, apakah boleh mencoba aktivitas BDSM dengan istri? Jawabannya adalah tergantung. Tergantung dengan kenyamanan bersama pasangan. Coba Bapak Dedi pertama harus komunikasikan dulu ya dengan istrinya. Apakah istrinya sudah familiar dengan konsep BDSM atau tidak? Lalu ditunjukkan bagaimana contoh-contohnya. Setelah itu semua, barulah tanyakan kira-kira dengan istrinya, apakah dia mau untuk mencoba melakukan aktivitas tersebut atau tidak. Kalau memang istrinya tidak mau sama sekali untuk melakukan atau mencoba hal tersebut, ya sebaiknya jangan dipaksakan sama sekali. Karena ya tadi, BDSM ini sangat berada di zona abu-abu. Kalau misalnya ya kita melakukan ikat-ikat cambuk, tapi istri kita nggak senang, maka itu sudah masuk ke dalam kategori KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Karena tidak ada konsensual di sana. Sebaliknya, kalau misalnya istrinya setuju dan senang-senang aja nggak ada masalah, maka ya ini merupakan hal yang normal. Tetapi kita pada prinsipnya harus menjaga batasan, jangan sampai kita malah mencelakai pasangan kita. Jadi kita harus memahami ya, komunikasi seksual itu merupakan hal yang sangat penting untuk dibangun dengan pasangan. Tanyakan kita dengan pasangan kita, kira-kira aktivitas seksual seperti apa sih yang dia masih boleh untuk dilakukan. Misalnya kita suka dengan aktivitas BDSM tetapi yang ringan, kita pengen tuh dengan baju-baju tertentu, beli misalnya rantai atau apa ya untuk menunjang, selama itu tidak melukai istri, istrinya nyaman-nyaman saja ya silakan, sah-sah aja. Tapi kalau memang istrinya nggak suka, jangan dipaksakan karena ini tadi bisa menimbulkan ketidaknyamanan pada pasangan. Kalau memang istrinya sudah setuju untuk melakukan aktivitas seperti BDSM ini, maka sebaiknya pertimbangkan ya untuk melakukan aktivitasnya mungkin dari yang ringan-ringan dulu. Jangan yang langsung udah terlalu berat karena ya tadi takutnya istrinya malah kaget dan shock. Intinya adalah berikan kenyamanan pada pasangan, tahu batasannya bagaimana, dan tentunya adalah memperhatikan keselamatan istri kita. Jangan malah melukainya atau malah menimbulkan trauma pada tubuhnya. Lalu jangan lupa juga ya, kita harus memahami apa kebutuhan dari pasangan kita. Misalnya, jangan-jangan istrinya juga pengen tuh punya gairah-gairah tertentu. Ya kita lakukan untuk membahagiakan istri kita. Jangan sampai ya kita menjadi seorang suami yang egois. Pengennya apa-apa yang kita mau diturutin oleh istri. Sementara istri kita maunya apa nggak pernah kita turutin. Nah ini yang bisa menimbulkan gangguan gairah seksual. Entah pada suami ataupun istri. Kuncinya adalah memahami satu sama lain sehingga kita bisa membuat hubungan seksual yang nyaman dan enak. Selain itu juga ya, saya sangat menyarankan pada Pak Dedi ini dan pasangan, kalau misalnya ya masih timbul kendala atau mungkin ketidaknyamanan, belum ketemu titik tengahnya, disinilah sangat penting untuk berkonsultasi kepada tenaga medis profesional. Salah satunya adalah dengan berkonsultasi ke dokter andrologi untuk dilakukan pemeriksaan lebih dahulu, dicek Bapak Dedi ini seperti apa. Jangan-jangan ada kondisi penyakit di tubuhnya yang menghambat aktivitas seksual. Kalau memang ditemukan tubuhnya itu normal, maka disinilah pentingnya untuk melakukan konseling secara mendalam dengan Pak Dedi dan juga dengan pasangan untuk menemukan kira-kira bagaimana nih strategi terbaik supaya bisa melakukan hubungan seksual yang tepat. Karena sekali lagi ya, hubungan seksual itu sangat luas sekali. Tidak ada istilah normal yang baku bagi setiap orang. Maka disinilah poin sangat pentingnya untuk kita bisa berkompromi dan saling memahami satu sama lain. Tujuannya untuk kita bisa membuat kenyamanan. Selain itu juga ya, saran terakhir dari saya untuk Pak Dedi, sebaiknya pertimbangkan untuk mengurangi total menonton pornografinya. Terlebih yang udah genre aneh-aneh.
Karena tadi kalau kamu masih kecanduan pornografi parah, masih rutin melakukan masturbasi, bukan gak mungkin kamu menjadi malas untuk berhubungan seksual dengan istrinya. Kalau sudah seperti ini tentu akan menimbulkan kendala yang sangat parah. Pelan-pelan coba deh kurangi frekuensi masturbasi dan menonton pornografinya. Selalu libatkan istri untuk melakukan aktivitas seksual. Tujuannya adalah untuk membuat istri menjadi nyaman dan selalu merasa terlibat dalam untuk urusan ranjang. Kalau misalnya istrinya nggak pernah disentuh, nggak pernah dilibatkan dalam masalah seksual, ini yang bisa menimbulkan masalah. Bangun keterbukaan, kepercayaan, dan hubungan yang nyaman dengan istri. Terkait bagaimana nih solusi untuk mengurangi kecanduan pornografi, khususnya buat kalian yang udah terbiasa nonton film-film BDSM dan akhirnya susah terangsang dengan pasangan sendiri, di sini saya sudah pernah membuat video ya yang membahas apa saja 3 langkah yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kecanduan tersebut. Kalau kalian ingin menyaksikannya, bisa klik link video berikut ini. Terima kasih sudah menyaksikan.